kerja keras setiap hari, gajimu naik setiap tahun. Tapi di akhir bulan, angka di rekeningmu tidak pernah terasa cukup. Dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini salahku? Ada nama untuk kondisi ini, generasi sandwich. Generasi yang terjepit di tengah, menanggung kebutuhan orang tua di atas, mempersiapkan masa depan anak di bawah, sementara kebutuhan mereka sendiri belum selesai terpenuhi. Di Indonesia, ini bukan fenomena kecil. Ini adalah realita yang diam-diam dialami jutaan orang usia produktif setiap harinya. Tapi hampir tidak ada yang menjawab satu pertanyaan yang paling penting. Siapa yang sebenarnya salah? Bukan tentang menyalahkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal yang perlu diluruskan dulu. Ini bukan tentang menyalahkan orang tua. Bukan tentang menilai generasi mana yang lebih lemah atau lebih malas. Bukan tentang siapa yang kurang bersyukur atau terlalu banyak menuntut. Karena kalau kamu mulai dari sana, kamu akan berputar di tempat yang salah. Dan masalahnya tidak akan pernah selesai. Ini tentang sistem. Sistem yang sudah retak jauh sebelum kamu lahir. Sistem yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah dibicarakan di meja makan, dan tidak pernah benar-benar diperbaiki oleh siapapun yang punya kekuasaan untuk memperbaikinya. Dan memahami sistem itu adalah langkah pertama untuk keluar darinya. Bagaimana semua ini dimulai? Generasi orang tuamu tumbuh dengan satu keyakinan yang sangat kuat dan sangat masuk akal untuk zamannya. Kerja keras cukup. Masuk perusahaan yang bagus di usia muda, loyal puluhan tahun, kerjakan tugasmu dengan baik, dan sistem akan mengurus sisanya. Pensiun, pesangon, jaminan hari tua. Semua itu terasa nyata dan bisa diandalkan. Dan untuk waktu yang lama, keyakinan itu benar. Satu gaji cukup untuk menghidupi satu keluarga. Harga rumah masih terjangkau dengan tabungan beberapa tahun. Biaya pendidikan belum setinggi sekarang. Sistem pensiun dari perusahaan atau pemerintah masih bisa diandalkan sebagai sumber utama penghasilan setelah berhenti bekerja. Dunia itu nyata, dan orang tua kita hidup di dalamnya. Tapi dunia itu berubah. Perlahan, lalu tiba-tiba, lalu tidak bisa dibalik lagi. Sistem pensiun yang dulu solid mulai rapuh. Perusahaan yang dulu loyal kepada karyawan mulai melakukan efisiensi besar-besaran. Inflasi menggerus nilai tabungan yang didiamkan di rekening biasa. Harga properti melompat jauh melampaui kenaikan gaji. Biaya kesehatan melonjak di usia yang paling rentan. Dan tidak ada yang memberitahu mereka bahwa ini akan terjadi. Tidak ada yang mengajarkan bahwa loyalitas kepada satu perusahaan bisa menjadi kerentanan. Tidak ada yang menjelaskan bahwa pensiun dari gaji saja tidak cukup kalau tidak ada investasi mandiri di sampingnya. Tidak ada yang mempersiapkan mereka untuk dunia yang bergerak jauh lebih cepat dari yang bisa mereka bayangkan ketika mereka muda. Mereka tidak gagal karena malas. Mereka tidak gagal karena tidak sayang keluarga. Mereka gagal karena tidak punya informasi yang kamu punya sekarang. Dan itu bukan salah mereka. Lalu kamu datang. Kamu lahir ke dalam sistem yang sudah retak. Kamu masuk dunia kerja dengan ekspektasi yang wajar. Kuliah, kerja keras, dapat gaji yang layak, dan perlahan bangun kehidupan yang stabil. Itu bukan mimpi yang berlebihan. Itu yang dijanjikan sistem kepada generasimu. Tapi kenyataannya berbeda. Harga rumah di kota besar sudah di luar jangkauan gaji rata-rata. Untuk membeli rumah tipe sederhana di pinggiran Jakarta, kamu butuh cicilan KPR selama 20-30 tahun. Dan itu dengan asumsi kamu tidak punya pengeluaran besar lain. Tidak ada biaya pendidikan anak, tidak ada kebutuhan mendadak, tidak ada krisis yang tidak terduga. Biaya pendidikan naik rata-rata 10-15% setiap tahun. Jauh di atas inflasi resmi. Jauh di atas kenaikan gaji rata-rata. Pasar kerja semakin kompetitif. Lapangan kerja formal tidak tumbuh secepat jumlah pencari kerja. Dan ketidakpastian ekonomi global membuat banyak perusahaan lebih memilih efisiensi daripada ekspansi. Di tengah semua tekanan itu, kamu juga harus menanggung kebutuhan orang tua yang tidak punya bantalan finansial yang cukup. Bukan karena mereka tidak mau mandiri, tapi karena sistem yang mereka percaya selama puluhan tahun tidak menyiapkan mereka untuk hari ini. Dan ini yang paling berat untuk diakui. Kamu bukan korban orang tuamu. Kamu dan orang tuamu adalah korban dari sistem yang sama. Sistem yang tidak pernah mengajarkan siapapun cara benar-benar mempersiapkan diri untuk masa depan. Masalah yang tidak pernah diajarkan. Di Indonesia, tidak ada pendidikan finansial yang serius dan sistematis di sekolah. 12 tahun pendidikan dasar dan menengah, tidak ada satupun pelajaran yang mengajarkan cara membaca laporan keuangan pribadi. Tidak ada yang menjelaskan perbedaan antara aset dan liabilitas.
Tidak ada yang membahas cara memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan hidup. Tidak ada yang mengajarkan cara merencanakan pensiun secara mandiri sejak usia muda. Yang diajarkan hanya satu hal: kerja keras, dapat gaji, simpan di bank, dan percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Itu bukan pendidikan finansial. Itu harapan yang dibungkus seperti rencana. Dan harapan tanpa strategi tidak melindungi siapapun ketika sistem berubah. Akibatnya, setiap generasi mewariskan masalah finansial yang tidak sempat mereka selesaikan. Bukan karena tidak sayang, bukan karena tidak mau bertanggung jawab, tapi karena mereka tidak tahu ada masalah yang perlu diselesaikan sebelum terlambat. Orang tua kita tidak diajarkan tentang dana pensiun mandiri. Kita tidak diajarkan cara membangun aset di luar tabungan konvensional. Dan kalau kita tidak memutus pola ini secara sadar, anak-anak kita akan mewarisi masalah yang sama dalam bentuk yang berbeda. Tekanan yang tidak kelihatan. Ada satu lapisan lagi dari masalah ini yang jarang dibicarakan. Tekanan sosial dan budaya yang memperumit segalanya. Di banyak keluarga Indonesia, membicarakan uang secara terbuka masih dianggap tabu. Tidak sopan, tidak menghormati orang tua, tidak sesuai dengan nilai keluarga yang harmonis. Akibatnya, banyak keputusan finansial besar dibuat tanpa percakapan yang jujur. Orang tua tidak tahu persis kondisi keuangan anaknya. Anak tidak tahu persis kondisi finansial orang tuanya. Dan ketika masalah muncul, semua orang kaget seolah tidak ada tanda-tandanya. Ada juga tekanan yang lebih halus tapi sama beratnya. Ekspektasi bahwa anak yang baik merawat orang tuanya. Anak yang sukses tidak membiarkan keluarganya susah. Anak yang berbakti tidak menghitung berapa yang sudah dikeluarkan. Nilai-nilai itu tidak sepenuhnya salah. Merawat keluarga adalah hal yang mulia. Tapi ketika nilai itu digunakan untuk membungkam percakapan yang seharusnya terjadi. Ketika rasa bersalah dipakai untuk mencegah seseorang menetapkan batas yang sehat. Itu bukan lagi tentang nilai. Itu tentang kontrol. Dan kamu tidak bisa membangun fondasi finansial yang kuat di atas rasa bersalah. Yang terjadi ketika tidak ada percakapan. Ketika uang tidak pernah dibicarakan secara terbuka dalam keluarga, yang terjadi bukan keharmonisan, yang terjadi adalah ketegangan yang menumpuk diam-diam. Kamu mulai menghindari topik tertentu. Orang tua mulai menyembunyikan kebutuhan karena tidak mau dianggap beban. Pasanganmu mulai merasa keputusan finansial keluarga kalian dikendalikan oleh pihak luar. Dan semua itu menumpuk menjadi tekanan yang pada akhirnya meledak di momen yang paling tidak tepat. Bukan karena ada yang jahat, tapi karena tidak ada yang pernah diajarkan cara membicarakan ini dengan sehat. Siapa yang sebenarnya salah? Setelah semua ini, jawabannya mungkin terasa mengecewakan. Karena tidak ada satu orang yang bisa ditunjuk sebagai biang keladinya. Tapi ada satu hal yang jelas. Sistem yang tidak pernah mengajarkan literasi finansial adalah akar dari semua ini. Sistem pendidikan yang mengabaikan kecerdasan finansial sebagai keterampilan hidup dasar. Sistem ekonomi yang memungkinkan harga aset tumbuh jauh melampaui kemampuan daya beli mayoritas penduduk. Sistem sosial yang membuat percakapan jujur tentang uang dalam keluarga terasa lebih sulit dari yang seharusnya. Kamu bukan gagal. Orang tuamu bukan gagal. Kalian berdua sedang berenang melawan arus sistem yang tidak pernah dirancang untuk memudahkan kalian. Dan ketika kamu akhirnya memahami itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan berarti masalahnya hilang, tapi kamu bisa berhenti membuang energi untuk menyalahkan dan mulai menggunakan energi itu untuk bergerak. Yang bisa kamu lakukan sekarang, kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kamu bisa memutus polanya mulai dari sekarang. Pertama, berhenti menyalahkan diri sendiri. Kondisi ini bukan bukti bahwa kamu tidak cukup bekerja keras. Ini bukti bahwa kamu mewarisi masalah struktural yang tidak kamu ciptakan. Kedua, mulai percakapan yang jujur tentang uang di keluargamu. Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu langsung ada solusinya, tapi percakapan itu harus dimulai. Karena tidak ada masalah finansial keluarga yang bisa diselesaikan tanpa komunikasi yang terbuka. Ketiga, bangun sistem, bukan harapan. Dana darurat bukan kemewahan, itu fondasi. 3-6 bulan pengeluaran yang tersimpan di tempat yang aman dan mudah diakses. Sebelum investasi, sebelum menanggung biaya apapun di luar kemampuan, pastikan fondasi itu ada. Keempat, tetapkan batas yang sehat.
Membantu keluarga adalah hal yang mulia, tapi membantu sampai kamu sendiri tenggelam bukan pengorbanan yang bisa berlanjut. Kamu tidak bisa menuangkan dari gelas yang kosong. Dan batas yang jelas bukan tanda kamu tidak peduli, itu tanda kamu berpikir jangka panjang. Kelima, dan ini yang paling penting dari semuanya, jangan wariskan masalah yang sama. Apapun yang kamu pelajari tentang finansial hari ini, ajarkan lebih awal kepada generasi berikutnya. Bukan karena mereka harus sempurna, tapi karena mereka berhak tahu lebih awal dari yang kamu tahu. Dan mereka berhak punya kesempatan yang tidak sempat kamu miliki. Generasi sandwich bukan nasib yang tidak bisa diubah. Ini adalah hasil dari sistem yang tidak pernah mengajarkan hal yang benar di waktu yang tepat. Sistem itu nyata, dampaknya nyata, dan kamu merasakannya setiap hari. Tapi sistem bisa diubah. Satu keluarga, satu percakapan, satu keputusan pada satu waktu. Kamu tidak bisa memilih kondisi yang kamu warisi, tapi kamu bisa memilih apa yang kamu wariskan. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk mulai.